tiada, Islam jaya. Mekar bersemi alma materku tercinta, Institut Agama Islam Negeri Kediri, mendidik insan Islami cendekia sejati, cinta ibu pertiwi. Majulah, majulah kampusku, berjuang membangun bangsaku, menyongsong hari depan dengan ilmu di tangan, IAIN Kediri yang terdepan. Majulah, majulah kampusku, berjuang membangun bangsaku, kobarkanlah semangat dan amalan berbakti, IAIN Kediri semoga abadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji PBG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Chandra Argadinata SPDI, mahasiswa PBG dalam jabatan batch 1 tahun 2023, program studi pendidikan agama Islam di LPTK IAIN Kediri. Perkenalkan, hari ini Senin tanggal 28 Agustus 2023 saya akan mempraktikkan pembelajaran dengan materi pesan-pesan pokok surat Al-Ma'un pada kelas 5 SD Negeri Watu Dagon, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang. Berikut videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Tetap semangat? Oke, sekarang kita akan melakukan pembelajaran pertemuan yang ketiga. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu seperti biasa, dilanjutkan dengan pembiasaan membaca surat-surat pendek, Asmaul Husna, dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas
sekitar kita? Bagaimana cara kita memperlakukan anak yatim? Baik. Terus gimana? Menyayanginya. Terus saling membantu. Tadi tidak boleh mengejek, tidak boleh mengolok-olok. Nah itu sikap kita terhadap anak yatim. Nah, pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang pesan pokok dari surat Al-Maun. Tujuan pembelajarannya yang pertama adalah peserta didik dapat menjelaskan isi pokok surat Al-Maun dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menemukan perilaku yang sesuai dengan isi pokok surat Al-Maun. Jadi diharapkan ketika selesai pembelajaran kalian bisa menjelaskan isi pokok dalam surat Al-Maun dan kalian bisa menemukan perilaku yang terdapat dalam surat Al-Maun. Bagaimana penilaiannya? Penilaiannya tetap kita menggunakan Chandra akan menggunakan tentang penilaian sikap, pengetahuan dan keterampilan. Penilaian sikap gimana? Kalian akan dinilai oleh Pak Chandra ketika baik itu diri sendiri maupun ketika berdiskusi dengan kelompok. Yang kedua, penilaian pengetahuannya nanti kalian akan mengerjakan soal pilihan ganda. Dan yang keterampilan penilaiannya, maka kalian akan dinilai dengan bagaimana cara membaca surat Al-Maun dengan benar. Nah, oke, sekarang kita akan duduk sesuai kelompok pada pertemuan yang kedua kemarin. Oke anak-anak, terima kasih. Kalian sudah duduk sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Nah, sekarang bertanya pada kalian, kenapa sih Allah itu selalu mengulang-ulang anak yatim dalam Al-Quran? Ada yang tahu? Kenapa? Kenapa juga Rasulullah itu sangat menyayangi anak yatim? Kenapa? Karena dawuh Kanjeng Nabi Rasulullah, siapa yang mau menyayangi anak yatim itu pasti akan masuk surga bersama Rasulullah. Nah, pembelajaran kali ini coba lihat, perhatikan gambar tersebut. Pernah nggak kalian melihat orang yang kaya? Pernah ya? Banyak sekali orang-orang yang kaya, tetapi banyak lupa juga memberikan kekayaannya kepada fakir miskin. Padahal hartanya yang selama ini dipunya itu adalah hak bagi orang fakir miskin atau anak yatim. Nah misalkan kita orang kaya, maka kita wajib memberikan sedekah kepada fakir miskin, kepada anak yatim. Pernah nggak kalian juga menjumpai orang yang sholat? Pernah. Nah, ketika sholatnya tidak khusyuk, hanya ingin dipuji oleh orang lain, maka sholatnya disebut sebagai sholat yang hianat. Oke, sekarang perhatikan video tayangan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukurillah, sholatan wa salamun ala rasulillah, amma ba'du. Baiklah anak, selamat pagi. Semoga tetap diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam lindungannya. Anak-anak yang berbahagia, pada kesempatan yang penuh berkah ini, marilah kita melakukan pembelajaran PAI kelas 5, yaitu pada bab yang pertama surat Al-Maun. Sudahkah kalian mengenal surat Al-Maun? Pada pelajaran ini kita akan mempelajari surat Al-Maun. Surat Al-Maun artinya barang yang berguna. Jumlah ayatnya ada 7. Surat ini berada pada urutan ke-107 di dalam Al-Quran dan termasuk ke dalam golongan surat Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah. Tahukah kalian sebab turunnya surat Al-Maun? Sebab turun surat Al-Maun ayat 1 sampai 3 menyebutkan bahwa ada orang yang identitasnya
diperselisihkan oleh para perawi, yaitu antara Abu Sufyan dan Abu Jahal atau orang lain yang setiap minggu itu menyembelih seekor unta. Suatu ketika ada anak yatim yang datang meminta sedikit daging yang disembelih, namun mereka mengganti dan mengusir anak yatim tersebut. Peristiwa tersebut merupakan pelajaran yang sangat berarti agar kita memiliki kepedulian terhadap orang yang membutuhkan. Kita harus menyadari bahwa harta yang kita miliki merupakan titipan Allah yang harus dipergunakan dengan baik. Dalam riwayat lain diceritakan dari Ibnu Abbas bahwa pada masa Rasulullah ada sekelompok orang-orang yang munafik yang rajin mengerjakan ibadah sholat, namun sholatnya tidak diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan karena ingin dilihat dan dipuji oleh orang lain. Ketika dilihat orang lain, mereka tidak khusyuk mengerjakan sholat. Akan tetapi ketika tidak dilihat oleh orang lain, mereka sholat seenaknya, bahkan sering menyepelekan dan meninggalkannya. Allah tidak suka kepada orang-orang yang munafik seperti ini. Maka diturunkanlah surat Al-Ma'un ayat 4-7. Baik anak-anak, berikutnya yaitu tentang pesan indah dalam surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un memberikan pesan-pesan yang indah supaya menghindari perilaku tercela. Surat Al-Ma'un menyebutkan sebagai penusta agama. Berikut adalah pesan-pesan Allah dalam surat Al-Ma'un. Pada ayat yang pertama, Allah menanyakan kepada Nabi Muhammad, apakah engkau tahu orang-orang yang mendustakan agama? Pendusta agama juga disebut sebagai ingkar terhadap hari kiamat. Meskipun pertanyaan ditujukan kepada Nabi Muhammad, namun memiliki pemahaman bahwa kita harus merenungi pertanyaan tersebut. Pertanyaan itu memberi isyarat supaya kita memperhatikan atas jawaban tersebut. Pada ayat yang kedua, para pendusta agama adalah orang-orang yang menghakimi anak yatim, yaitu mereka menyakiti hatinya, berbuat zalim kepada mereka, dan menggunakan hak mereka secara tidak adil, serta tidak peduli terhadap hidup mereka. Menjelaskan mereka orang-orang yang berbuat jahat. Mereka beribadah dan sholat semata ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Mereka tidak ikhlas mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah yang diikuti dengan perbuatan jahat sangatlah rugi. Pada ayat yang terakhir, mereka juga enggan memberikan bantuan kepada sesama, walaupun hanya sekedar meminjamkan barang untuk keperluan sehari-hari. Nah, kalian telah mempelajari penjelasan dalam surat Al-Ma'un. Tentunya kalian telah memahami pesan indah yang terkandung dalam setiap ayatnya. Adapun pesan yang terkandung dalam surat Al-Ma'un antara lain yaitu manusia harus memiliki kepedulian terhadap anak yatim. Hendaknya manusia memiliki rasa empati terhadap fakir miskin dan sholat dengan khusyuk semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyimak tayangan video pembelajaran tentang pesan pokok yang terdapat dalam surat Al-Ma'un, maka tugas dari kalian yaitu nanti tugasnya adalah setiap ketua kelompok maju ke depan untuk mengambil kartu yang ada di Pak Chandra ini. Setiap ketua kelompok menuliskan sesuai dengan soal yang akan kalian tulis di dalam kertas post-it ini. Kelompok 1 dan 2 menulis 5 soal, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan kelompok
3 dan 4 akan menulis 7 soal. Paham? Oke, silakan ketua kelompoknya maju ke depan. Fari, kamu, ayo, 1. Fari, nah 5 ya. Oke. Ya ini nanti soal apa jawabannya ditulis di kertas ini juga. Setelah kalian menerima kartu yang nantinya diisi dengan soal yang ada di depan, juga nanti yang lembaran besar itu diisi dengan sesuai jawaban pada kartu soal tadi ya. Nanti setiap ketua kelompok, jadi ketua kelompoknya menulis kelompok 1 dan 2 ditulis mengenal surat Al-Maun. Sekiranya seperti soal, sebelah sini jawaban. Kelompok 3 dan 4 juga ditulis pesan pokok surat Al-Maun. Sore soal, kemudian jawaban. Oke, silakan tulis. Oke, silakan anak, tugasnya dikerjakan. Ditulis ini dulu, ditulis ya dalam sini dulu sesuai nomor dan jawabannya. Jangan lupa ditulisi nomornya ya. Oke, kalau yang kembali surat Al-Maun kelompok 1 dan kelompok 2 itu kan ada mengenal surat Al-Maun. Nah, kalau kira 3 berarti pesan pokok surat Al-Maun ditulis di kertas gurangnya ya. Nanti ditulis mengenal surat Al
tidak berkeinginan untuk memberikan makanan kepada orang miskin. Sugih duwe kekayaan, sugih pol tapi tidak mau memberi makanan kepada fakir miskin, tidak memberi bantuan kepada fakir miskin. Nah, kita kaya, maka kita hendak memberikan sebagian harta kita kepada orang yang membutuhkan. Oke, sekarang kelompok yang keempat, nomor terakhir. Dilanjutkan, nomor 4. Jadi ayat yang keempat itu menjelaskan apa? Binasa celaka orang yang sholat tapi memiliki perilaku tercela. Bener sholat tapi kelakuannya kenapa? Karena ketika sholat itu tidak khusyuk. Kalau sholatnya khusyuk, maka semakin hari semakin orang itu berbuat baik. Oke, sekarang lanjutkan nomor 5. Oke, yang keenam, nomor 6, lanjutkan. Oke, yang terakhir. Yang kelima apa penjelasannya? Yaitu orang yang lalai terhadap sholatnya diantaranya adalah mengangasa, menyepelekan sholat, mengerjakan di luar waktu yang ditetapkan, dan tidak memenuhi ketentuannya. Jadi mereka itu hanya sholat untuk menggugurkan kewajiban. Sepenting aku sholat, tak ya wis, itu syarat, ya kan? Nah, lalai itu namanya lalai. Sholat gak tepat waktunya, akhirnya tidak sholat. Duhur harusnya setengah 12, akhirnya jam 3 sehingga tidak sholat. Asar juga begitu, pokoknya akhirnya maghrib. Nah, orang yang tersebut itu adalah dinamakan orang yang lalai dalam sholat. Nah, yang keenam, berbuat niat ibadah hanya dilihat orang saja, gak dilihat orang, gak gelem beribadah. Allahu Akbar khusus soalnya dilihat oleh orang lain. Ketika tidak dilihat oleh orang lain, maka orang gelem melakoni sholat. Itu namanya adalah ibadah yang berbuat niat tidak ikhlas karena Allah. Yang terakhir, mereka jika ingin memberikan bantuan, orang gelem gemai makanan kepada sesama manusia, walaupun hanya sekedar meminjamkan barang. Konjone nek gak nggawa pulpen, gak nggawa petelur, gak bawa pensil, maka wajib kudune yang mempunyai 2 pensil kudu diselangno nanggone kon. Nah, itu adalah pesan pokok yang terkandung dalam surat Al. Setelah kalian mendengarkan penjelasan dari pesan pokok surat Al-Ma'un tadi, sekarang kerjakan lembar kerja peserta didik. Tuh diketik https://2.bit.ly/LKPD surah Al
tahun. Benar. Oke, sudah? Oke, baiklah anak, kalian sudah mengerjakan LKPD, yaitu lembar kerja peserta didik melalui Google Form. Sekarang, apa kesimpulan dari pembelajaran kali ini? Ciri-ciri orang yang mendustakan agama ialah suka mengasihi anak yatim, tidak mau memberikan makan kambing, orang yang lalai dalam sholatnya. Oke, yang lain? Orang yang enggan memberi bantuan atau enggan menolong lain dengan barang yang berguna disuruh kikir. Orang yang merasa takut menjadi miskin. Oke, ada yang lain lagi? Siapa? Oh ya, kamu ini. Jago.
iki protein didilok tak kandeng ngawur ae. Bane mana Gus? Ada lagi? Rasulullah sangat menganjurkan untuk menyayangi anak yatim. Oh ya, ada lagi? Hal-hal yang harus dilakukan terhadap anak yatim adalah menyayangi yang Oke, jadi kesimpulan pembelajaran pada kali ini yaitu yang pertama tadi sudah disebutkan kelompok 1 bahwa ciri yang mendustakan agama itu yang pertama apa? Suka mengganti anak yatim, tidak mau memberikan bantuan pada fakir, orang yang lalai dalam nah, terus apa lagi yang nanti yang ditanya apa sudah disampaikan oleh kelompok 2, orang yang enggan memberi bantuan atau enggan menolong lain dengan barang yang berguna disebut orang pikir. Tadi mereka memberi bantuan, kaki memberi sedekah itu dinamakan sebagai orang-orang yang kikir. Kemudian yang ketiga tadi Rasulullah sangat menganjurkan untuk menyayangi anak yatim. Karena anak yatim itu tidak punya ayah, tidak punya ibu, maka kita harus menyayangi. Yang keempat tadi apa yang dilakukannya terhadap anak yatim? Menyayangi dengan tulus, memenuhi kebutuhan pokok dan mengasuh serta membimbing. Oke, surat Al-Maun diturunkan di kota mana? Jumlah ayatnya ada berapa? Kenapa disebut apa surat di Mekah sehingga disebut sebagai Nadia? Jadi siapa pendusta agama itu? Orang yang mengganti anak yatim, terus orang yang lalai dalam sholat, kemudian iya betul. Itu adalah kesimpulan. Oke, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembelajaran pada bagian ini. Untuk pembelajaran pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang menghafal surat Al-Maun. Jelas? Semangat? Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, kita akhiri. Sebelum pembelajaran kita akhiri, marilah kita berdoa secara bersama-sama dengan mengucapkan Alhamdulillah.